Sebentar dulu, saya buka materinya. Nah, jadi kurang lebih kesimpulan yang kita dapatkan dari pertemuan sebelumnya, di antaranya adalah tegangan itu adalah beda potensial antara dua titik. Nah, ini berlaku umum Bapak Ibu, dimanapun case-nya atau dimanapun tempatnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita kan biasa dengar kalau di distribusi saluran distribusi tenaga listrik, katanya kan dia punya tegangan kerja itu 20 kilovolt. Nah, ini kan harus kita perjelas dulu, karena tegangan kan beda potensial antara 2 titik. Jadi 20 kilovolt itu antara titik mana dan titik mana. Sementara kita tahu sendiri, kalau di saluran distribusi itu kan ada 3 konduktor, ada R, S, T, dan ada juga titik tanah, titik pembumian, titik pentanahan atau pembumian. Nah, kalau kita tanyain 20 kilovolt ini antara apa dan apa? Apakah antara R dan ground, ataukah S dan ground, ataukah T dan ground atau tanah, ataukah antara R dan S dan T, atau R dan T? Nah, itu kan harus kita perjelas dulu. Jadi kalau di sistem 3 fase dengan arus bolak-balik itu kan ada beberapa kuantitas yang harus kita pahami. Ada namanya nilai maksimum, minimum, ada nilai RMS. Nah, kemudian kalau kita bicara sistem 3 fasa, nah itu muncul lagi nilai baru namanya tegangan line to line, ada line to neutral. Nah, tegangan line to line dan line to neutral itu bisa punya nilai max min-nya, RMS-nya, line to neutral juga sama. Ada nilai max min-nya, ada nilai RMS-nya. Nah, terus kalau 20 kilovolt itu masuk di mana dia? Tegangan line to line kah atau line to neutral? Nah, ini biasanya di informasi ini hilang. Kalau kita sudah bahas masalah lapangan, informasi ini sudah hilang nih. Nah, kapan orang awam atau orang baru belajar ditanya 20 kilovolt itu line to line atau line to neutral, itu nilai RMS-nya atau nilai maksimum minimumnya. Dan bahkan RMS ini dia bercabang lagi kalau kita sudah bicara, eee, apa ini, tegangan yang diperbolehkan ya, katanya kalau di PLN itu batasnya, eee, plus 5%, habis itu minus 10%. Ini kalau frekuensi saya nggak tahu, saya lupa kalau tegangan berapa ininya, batasnya. Ini max VRMS-nya, kemudian ini minus minimum VRMS-nya berapa, itu bercabang lagi. Max RMS-nya, min RMS-nya. Jadi kadang-kadang itu kalau mahasiswa reguler dia saya kasih tahu, eee, 20 kilovolt itu apa, RMS atau maksimum minimum ya, dibilang maksimum, dibilang ininya Pak, apa, eee, kalau minimumnya itu 20 kilovolt minus 10%, maksimumnya 20 kilovolt plus 5%. Padahal 20 kilovolt itu nilai RMS-nya. Nah, ini kalau kita bicara plus plus 5%, minus 10% kalau sudah masuk di
kestabilan sistemnya. Jadi sistem dikatakan stabil kalau, nilai RMS-nya masih berada di antara kisaran ini. Nah itu dia. Jadi ini sebenarnya apa, lanjutannya, lanjutan dari, apa yang kita pelajari dari pertemuan pekan lalu. Nah, kita sudah pelajari dari mana asal, apa itu potensial listrik, apa itu beda potensial, jadi beda potensial listrik, beda lagi, beda potensial. Nah, beda lagi kuat medan listrik. Nah, itu dia. Jadi 20 kilovolt ini adalah tegangan line to line dan itu adalah nilai RMS-nya. Nilai RMS line to line dari saluran distribusi tegangan menengah. Kalau 150 kilovolt itu sama juga nilai tegangan line to line-nya, RMS-nya. Saluran transmisi misalkan 150 kilovolt dan nilai RMS-nya. Kalau nilai maksimumnya, nah itu kan kalau kita bicara tegangan sinusoidal, ya kan begini modelnya. Ini waktu dan ini adalah nilai tegangan sesatnya. Ini puncaknya nih, V peak maksimum, V peak minimum. Nah itu dia. Nilai RMS-nya itu dia di sekitar sini, VRMS. Jadi nilai RMS itu konstan Bapak Ibu, karena kan rumusnya VRMS sama dengan V max per akar 2. Jadi lihat berapa dia punya V max, baru kita bagi dengan akar 2, dapatlah VRMS-nya. Makanya kalau disebut 20 kilovolt, ya itu RMS-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Beda potensial itu atau tegangan harus diukur antara 2 titik. Harus diperjelas kalau kita menyebutkan, eee, kuantitas tegangan itu antara titik mana dan titik mana. Eee, karena ya pasti beda ya. VLL ini kan antara line to line, itu tidak sama dengan V line to neutral. Kalau dia sistem 3 fase ya Bapak Ibu. Ya kalau dia 1 fase, ya nggak ada V line to line-nya, karena line-nya cuma satu, yang ada cuma V line to neutral. Baik, untuk pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang arus listrik. Ya kan chapter 4 kemarin kita sudah bahas tentang energi dan potensial. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang, eee, arus listrik, tapi di sini namanya dia konduktor dan dielektrik. Tapi secara garis besar ini membahas tentang arus listrik, karena pertemuan pekan lalu sudah bahas tegangan, sekarang arus listrik. Nah, kalau sementara waktunya cukup, kita akan sambung ke konsep kapasitansi, seperti apa. Nah, namanya kita orang listrik harus paham betul secara detail, apa itu tegangan, apa itu arus, apa itu kapasitansi. Karena kalau orang di luar sana, kebingungan tentang ini yang ditanya itu ya sarjana teknik elektro, bukan teknik mesin atau informatika. Jadi kita harus paling tahu ini, konsep tegangan, arus, kapasitansi, resistansi, induktansi, dari yang paling detailnya, dari yang paling dasarnya. Nah, mungkin konsep kalau misalkan kita bicara material teknik listrik, itu kan ada 3 jenis, ada isolator, ada konduktor, dan ada semikonduktor. Nah, nanti konduktor kan bercabang lagi, ada konduktor biasa, ada superkonduktor, tapi bukan skop kita membahas tentang superkonduktor. Kita bicara aja, ini konduktor dan dielektrik aja, konduktor dan dielektrik. Nah, arus arus listrik, apa sebenarnya definisi dari arus listrik? Kalau kita bicara definisi, mending langsung kita lihat rumusnya aja. Jadi, definisi itu bisa macam-macam cara orang bahasakan, tapi ininya sama, cara ukurnya sama, cara menuliskannya secara matematis itu pasti sama. Nah, kalau misalkan ada orang bilang, eee, apa itu arus? Arus itu adalah rasio antara bukan rasio ya, tapi laju perubahan muatan terhadap waktu. Nah, itu benar. Laju perubahan muatan terhadap waktu. Laju perubahan muatan terhadap waktu.
Atau bisa juga misalkan banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penampang per satuan waktu, itu juga benar juga. Kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus ya I sama dengan dq per dt. Jumlah muatan dibagi dengan jumlah waktu. Nah itu definisi dari arus. Jadi laju perubahan muatan listrik yang melalui suatu penampang, luas penampang per satuan waktu. Nah itu definisi arus. Jadi laju perubahan. Nah itu bedakan laju perubahan sama kelajuan, nah itu kan berbeda. Nah jadi kalau kelajuan atau kecepatan kan kalau di mata kuliah fisika dasar ya V berarti simbolnya. Nah, tapi kalau perubahan kelajuan, nah itu kan simbolnya dia A atau percepatan misalkan bisa kita tuliskan atau sebutkan dengan percepatan. Nah, itu dia. Jadi beda perubahan kelajuan sama kelajuan itu sendiri. Nah, sama seperti arus ini. Arus itu adalah perubahan jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu yang mengalir melalui suatu ruas penampang tertentu persatuan waktu. Laju perubahan jumlah muatan listrik, laju perubahan jumlah muatan listrik. Jadi bukan kecepatan ininya, bukan kecepatan atau kelajuan muatannya, tapi laju perubahannya. Nah, baik, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada contoh soal seperti ini. Dalam suatu konduktor diketahui bahwa jumlah muatan yang melewati suatu penampang, nah penampang ini maksudnya, kita gambar konduktor silindrikal saja misalkan. Nah, ini alir nih muatan listrik Q. Nah, disebutkan bahwa jumlah muatan yang melalui penampang A dalam waktu T sama dengan 1,2 detik adalah sebesar 6 kolom. Nah, terus jadi delta Q-nya 6 kolom, kemudian delta T-nya 1,2 second. Carilah berapa arus yang mengalir melalui penampang tersebut. Nah, pakai rumus I sama dengan delta Q per delta T. Berarti 6 per 1,2. I think tinggal cari pakai kalkulator. Ini kan sekitar berapa ini ya? 6 dibagi 1,2. 6 dibagi 1,2. 5 ya. Bagi 1,2. Nah, 5. 5 ampere. Nah, jadi gitu cara carinya. Jadi kalau cuma ditahu saja delta Q-nya, enggak tahu delta T-nya, nggak bisa dicari tahu arusnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi arus 5 ampere ini dia mengalir dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1,2 second. Nah, jadi ini. Arus yang mengalir melewati penampang ini itu sebesar 5 ampere dalam waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1,2 second. Terus pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalau misalkan T sama dengan 1,3 second, apakah arusnya tetap 5 ampere? Nah, ini enggak bisa kita jawab karena nggak ada informasi. Nggak ada informasi selanjutnya kan bisa jadi misalkan kita bikin grafik seperti ini ya. Ini adalah Q dan ini adalah T. Nah, Q-nya dari 0 sampai 1,2 second. Nah, itu mungkin 6 kolom ya, konstan 6 kolom. Nah, terus setelah 1,2 second dia loncat arusnya jadi 8 second. Nah, ini kan arusnya beda lagi di sini. Mungkin kita sebutlah sampai 2 ya, sampai 2 second. Nah, di sini arusnya itu 5 ampere. 6 per 1,2. Nah, di sini 8 per berapa nih delta T-nya? 8 kolom, terus delta T-nya 1,8. 0,8. 2 kurang 1,2 ya. Berarti di sini 8 per 0,8. 10 ampere arusnya di sini. Bisa jadi seperti itu.
arus yang ada di saluran distribusi transmisi juga itu tidak mungkin konstan. Dia pasti berubah-ubah itu nilai RMS-nya. Nilai RMS-nya pasti berubah-berubah. Oke, baik ini sekilas tentang, arus listrik. Jadi laju perubahan muatan terhadap waktu. Nah, di sini di buku kita diperkenalkan dengan kuantitas yang namanya J atau kerapatan arus. Kerapatan arus. Jadi kita lihat kalau delta I atau I sama dengan kerapatan arus J dikalikan dengan luas permukaan atau S. Nah, jadi rumus dasarnya itu I sama dengan J dikalikan dengan S. Nah, kalau kita bicara perubahan arus, jadi bedakan arus dan perubahan arus. Arus dan perubahan arus. Nah, kalau I itu ya arus pada saat itu juga. Nah, ini kan berapa dia punya arus? Ya arusnya itu 5 ampere. Jadi kalau misalkan ditanyain, berapakah arus pada saat T sama dengan 1 second? Jawabannya 5 ampere. I-nya sama dengan 5 ampere. Nah, kalau misalkan ditanyain, berapakah delta atau perubahan arus pada saat, T sama dengan 1,2, dari T sama 0 sampai T sama dengan 1,2. Ya jawabannya itu, eee, arusnya kan tidak berubah ya. Ya udah berarti deltanya sama dengan 0. Di sini 5 ampere, di sini juga 5 ampere. Nah, tapi kalau misalkan di sini berapakah delta I-nya? Antara 2 second sampai 1,2. Ah, di sini kan arusnya 5 ampere, di sini 8 ampere. Berarti delta I-nya sama dengan 10 ampere dikurang 5 ampere, nah itu 5. Itu kalau kita bicara delta I. Nah, kalau misalkan seperti ini arus, ini T. Nah, dia kayak begini. Nah, berapa delta T-nya? Jadi arus pada saat T sama dengan 0, ya 0 ampere karena dimulai dari sini. Terus di sini pada saat misalkan anggaplah 1 second. Nah, di sini, arusnya 10 ampere. Ditanyain delta I-nya berapa? Delta I-nya sama dengan 10 ampere. Karena kan 10 dikurang 0, 10 kurang 0 ya 10 delta I. Nah, itu dia. Nah, di sini dikatakan kalau itu sama dengan bisa kita tuliskan I sama dengan J dikalikan dengan S. Nah, J ini adalah kerapatan arus. Apa satuannya? Satuan dari kerapatan arus itu sama dengan ampere per meter persegi. Kan kerapatan. Nah, S ini adalah luas permukaan, satuan juga meter persegi. Jadi kalau ampere per meter persegi kita kalikan dengan meter persegi ya hilanglah ini, tinggal ampere, jadi arus. Nah, ini dia kerapatan arus, ampere per meter persegi. Nah, terus di sini ada bentuk integral. I sama dengan integral surface J dot ds. Nah, apa maksudnya? Jadi kan kita sudah, pelajari di pertemuan lalu. Misalkan ini adalah luas permukaan atau penampang dari suatu konduktor. Nah, kalau misalkan J-nya konstan ya di seluruh permukaan ini, dia punya kerapatan arus sama semua nilainya di setiap titik di setiap titik pada bidang S ini, itu sama nilai J-nya, kerapatan arusnya sama, berarti kan tinggal di ini aja, di pakai sigma kan. Misalkan kita ambil di sini luasan, infinitesimal, sebut saja ds. Berarti kan arusnya sama dengan sigma J dikalikan dengan ds. J dikalikan dengan ds-nya. Nah, kalau misalkan kita pakai, integral,
Ya bisa tinggal ganti aja integral surface J.ds. Nah, kenapa pakai dot? Karena dia harus yang, apa ini, ortogonal, tegak lurus. Karena kadang itu ada muatan yang arahnya ke atas. Nah, ada arahnya, apa itu, acak ya. Jadi kita ambil yang, produk ininya, produk dotnya. Nah, ini saya kira sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, kenapa mesti di-dot. Nah, itu biar kita cari dia punya, apa ini, arusnya yang tegak lurus menembus permukaan es ini. Kalau misalkan dia acak, ada yang ke atas, serong ke atas, ada serong ke bawah, kita cari dulu dot produknya. Nah, ini bentuk umumnya sebenarnya, I sama dengan integral surface kerapatan arus dikalikan dengan di dot dengan, ds-nya. Jadi sama-sama vektor sebenarnya, sama-sama kuantitas vektor. Ya kita dotkan, nah supaya bisa jadi skalar dia. Ini vektor juga. Nah, tapi kalau rumus yang ini rumus, apa ya, rumus terapan. Jadi ini cuman berlaku kalau misalkan J-nya itu dia tidak bervariasi di sepanjang, luasan penampang tersebut. Dan itu yang kita biasa kerjakan kalau orang listrik. Nah, itu kan kalau ditanyakan dalam konduktor itu kerapatan arusnya sama apa beda, itu biasa kita bilang sama aja, sama kerapatan arusnya di sepanjang, konduktor ini. Kalau kecil itu misalkan kabel SR, konduktor ACSR, nah itu kita anggap kerapatan arus yang ada mengalir mulai penampang itu sama. Jadi mau dia di pinggir sini, mau di tengah sini, itu sama kerapatan arusnya, kita anggap sama aja. Tapi kalau dia sudah besar penampangnya, misalkan, di gardu, apa, kalau di luar negeri itu ada buku-buku yang menjelaskan bahwa di gardu-gardu distribusi karena arusnya kan besar sekali tuh, dari 150 kilovolt mungkin mengalir arus 1000 ampere di situ. Misalkan dengan daya, ratusan ini ya, ratusan ratusan kVA, habis itu atau misalkan sudah ORD-MVA kita turunkan dari 150 kilovolt ke misalkan 20 kilovolt. Ini kan ada berapa berapa rasio ini, sekitar 7 kali lebih lah, ada 7 kali. Jadi kalau kita pakai trafo, kita turunkan nih 150 ke 20, itu kan tegangnya turun sekitar 7 kali lipat. Nah, konsekuensinya adalah arusnya itu naik 7 kali lipat, naik 7 kali. Nah, jadi bayangkan aja kalau arusnya sudah 1000 ampere di 150 kilovolt, nah terus tegangannya kita step dan jadi 20, arusnya itu akan naik 7 kali lipat jadi 7000 ampere. Nah, untuk 7000 ampere ini nggak mungkin kita pakai konduktor biasa lagi, nggak mungkin kita pakai lagi kabel ACSR, nggak kuat dia kalau mau kita pakai kabel ACSR di ini, di saluran distribusi. Nah, terus 7000 ampere, itu kalau nggak salah di kubikel-kubikel itu kan nggak ada yang pakai kabel kabel ACSR situ, biasanya pakai tembaga pipih di situ, ada elektroda pipih. Nah, gunanya apa, karena arusnya itu sudah sedemikian besar sehingga sudah harus pakai, tembaga pipih. Nah, ada juga yang pakai konduktor yang bentuk hollow, bentuk pipa hollow. Nah, jadi kayak gini dia penampangnya, di tengahnya tuh bolong kosong, tengahnya bolong kosong, bolong atau kosong. Nah, kenapa, dibuat bolong begini, karena kalau misalkan kita pakai konduktor pejal, itu ada namanya skin effect. Jadi kerapatan muatan di pinggirnya itu dia lebih besar daripada yang ada di tengah sini. Nah, jadi ki yang di dalam itu ini ki internal, ini ki outer yang di luar. Ki outer itu lebih besar daripada ki internal. Makanya dengan alasan efisiensi daripada kita menambah berat konduktor, dibolongin aja di tengahnya. Karena muatan itu dia lebih cenderung mengalir di, luar konduktor, lebih cenderung mengalir di luar konduktor, makanya dibikin bentuk pipa. Nah, ini ada kalau di buku-buku teks berbahasa Inggris itu biasa kita tunjukkan bahwa di Amerika sana katanya gardunya itu kadang ada pakai konduktor bentuk pipa dia, bolong tengahnya. Nah, kalau kita di sini kan yang biasa kita lihat itu, kalau di kubikel-kubikel ya kayak plat tembaga, plat tembaga pipih modelnya.
bukan tembaga bulat, tapi tembaga pipi karena itu udah ini untuk meminimalisir skin effect sebenarnya, efek kulit. Kalau kita buat tipis, nah itu kan densitas muatannya itu dia hampir merata di seluruh permukaan konduktor tersebut. Tapi kalau kita buat tebal, nah ini kemungkinan arus itu tidak mengalir di tengah-tengah konduktor itu sangat tinggi, cuman sedikit saja. Jadi kan mubazir aja bilang, "Ngapain kita, eee, pasang tembaga sudah berat, mahal, sementara nggak terlalu dilalui arus, arus itu lebih fokus mengalir di, tepian konduktornya." Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi, kalau kita bicara densitas muatan itu, kalau di kabel kecil, ya hampir sama semua kerapatan muatannya, tapi kalau di arus tinggi, kita bisa arus besar terus mau dilewatkan dalam konduktor, nah ini kerapatannya bisa beda-beda. Nah, efeknya apa? Nanti kan pasti arusnya itu kan beda-beda. Di sini ya kalau misalkan, eee, 7.000 ampere ya atau 1.000 ampere lah misalkan. Ya bisa jadi nanti di kalau kita ukur, kita hitung di tepian ini, ya dia menyumbang 80% arus, misalkan 800 ampere, sisanya 200-nya ada di tengah-tengah sini lewat. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Karena dia punya, densitas muatan yang menembus atau melewati pengatap tersebut itu, dia tidak sama besar di seluruh, penampang itu. Integral surface JDS ini tadi udah kita bahas. Nah, integral surface JDS 9 deki per dt ya sama. Ini kita kaitkan 2 rumus yang awal tadi. Mmm, ini juga sudah kita lihat nih di pembahasan, eee, ini kum kolom. Nah, jadi di mana dia berubah tapi ini berlaku untuk ini ya, kalau misalkan, densitasnya itu dia bukan konstan, dia punya vector field, dia di mana saya ajarkan ini ya? Oh iya di sini juga kayak kalau nggak salah. Apa itu vector field. Nah, jadi J itu kan dia besaran vektor. Nah, kalau misalkan ada suatu los penampang konduktor, nah dia punya di titik ini J-nya beda, terus vektornya juga arahnya juga beda. Nah, di titik ini beda juga. Maka kalau dia beda beda semua di sini, dia akan nanti membentuk namanya vector field. Medan vector field. Medan vector field dari J atau kerapatan kerapatan muatan. Oke, kita lanjut ke, eee, konduktor metalik. Nah, apa sih yang terjadi dalam material kok dia bisa bersifat sebagai konduktor, isolator, dan semikonduktor? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengikuti kuliah fisika modern. Itu pasti pernah disinggung ini, teori band atau teori pita energi. Jadi kan kalau misalkan kita gambar, atom, itu kan ada nukleus, ada inti atom, dan ada elektron, ada awan elektron di sekitarnya.
ada elektron cloud atau awan elektron. Awan elektron ini dia macam-macam bentuknya, ada bentuknya seperti ini, ada seperti ini. Nah, ini kan teori atom dari mekanika kuantum. Nah, kalau kita pakai mikroskop diteropong tuh atom-atom yang kelihatan itu bentuk seperti ini, bukan bentuk klasik ya. Bentuk klasik itu kan ya kayak gini nih. Nah, jadi ada lintasan ini, lintasan elektron. Nah, ini teori ini bukan teori sebenarnya. Jadi teori ini dimudahkan untuk membuat kita paham aja, membuat kita paham. Nah, sama seperti teori ini aliran elektron dan aliran arus. Nah, itu kan kalau kita bicara arus listrik, arus elektron itu kan elektron dia berjalan dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Nah, tapi kalau di mata kuliah rangkaian listrik arusnya malah dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, karena awalnya kan dia rumus-rumus rangkaian listrik itu dibuat dengan asumsi bahwa arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif karena sudah terlanjur berkembang ininya teorinya, maka tidak di ini, tidak dipersoalkan lagi. Yang penting orang paham dan itu benar, hasilnya benar. Ya kalau kita misalkan pakai teori konvensional arusnya dari plus ke minus, itu besarnya arusnya itu sama aja. Mau pakai dari atas ke bawah, bawah ke atas, sama aja ininya besar arusnya. Nah, cuma nanti harus diperjelas di akhir bahwa yang dipakai ini adalah arus konvensional bukan arus elektron. Karena elektron itu sejatinya berpindah dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, itu elektron. Nah, kalau arus listrik kan sebenarnya arus aliran elektron, bukan aliran muatan positif. Jadi kurang lebih oke, kita kembali lagi tadi teori, eee, material konduktor konduktor metalik. Oke, kita gambarkan ini inti atom, ini adalah elektronnya. Nah, ketika atom itu kita berikan tegangan, maka elektronnya itu dia bisa naik ke level energi yang lebih lebih tinggi. Jadi elektron itu tambah menjauh. Jadi mungkin awan elektronnya di dekat seperti ini. Karena diberikan tegangan dia ini, dia menjauh dari inti atomnya. Nah nah kalau misalkan di sebelahnya itu ada inti atom baru lagi, nah nanti itu akan overlap atau tergabung dia punya awan elektron ini, akan bergabung. Kalau misalkan kita bicara logam, logam itu kan adalah suatu, eee, material yang memiliki struktur kristal atau, suatu material dengan susunan atom-atom yang teratur. Susunan atom-atom yang teratur itu kristal tuh, susunan atomnya dia teratur. Di sini ada awan elektron karena kita berikan tegangan nanti dia akan bergabung menjadi satu ini awan elektronnya, akan bergabung menjadi satu. Nah kemudian, kalau kita berikan tegangan atau kita berikan dia medan listrik, ini yang terjadi. Nah nanti ini akan bisa berpindah nih, dia punya elektron-elektron kan sudah tergabung jadi satu. Nah jadi seperti ada, eee, apa ya, oh iya kalau mungkin Bapak Ibu pernah makan es buah terus ada sagu mutiara, anggaplah itu sagu mutiaranya inti atomnya, terus airnya itu adalah apa tuh, awan elektron sudah tergabung menjadi satu. Nah terus gelas es buah itu Bapak Ibu, bolongin bawahnya, maka akan mengalir dia punya arus. Nah seperti itu kira-kira ilustrasi dari, arus listrik yang mengalir dalam satu logam. Nah jadi karena kalau kita ini ya sudut pandang mekanika kuantum ya, nah kurang lebih seperti itu. Jadi elektronnya itu dia karena dulu kalau sudut pandang mekanika kuantum nggak ada kita bicara tentang elektron yang bentuknya seperti biji, nggak ada. Nah, jadi nggak ada elektron yang berbentuk seperti biji kelereng, itu cuma teori klasik aja, kenyataannya nggak seperti itu. Elektron itu bentuknya seperti awan, seperti ini, ya seperti awan betul, seperti kabut. Jadi posisinya itu nggak bisa tentukan secara pasti di sekitar inti atom. Nah, itulah kalau misalkan Bapak Ibu lihat, busur listrik, nah harusnya kan kalau kita, pakai kamera yang slow motion, kalau misalkan benar tuh elektron seperti kelereng, pasti kan bisa kelihatan nanti itu ada kelereng yang putus-putus seperti ini. Nah, tapi nyatanya ndak ada, dia seperti kontinu. Ya iya karena memang elektron itu dia ngalir seperti ini, seperti apa, bukan seperti kelereng-kelereng seperti ini, enggak.
Nah, jadi bentuknya itu seperti awan muatan listrik, seperti itu ya, kita analogikan awan muatan listrik. Oke, sekarang kita lihat pada konduktor. Ketika kita berikan dia tegangan atau kalau kita berikan tegangan pasti sudah dapat ini ya, medan listrik ya, karena kan kita sudah pelajari di pertemuan lalu kalau, eee V itu sama dengan integral E dot ds. Nah, itu kan sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu. Kalau kita kasih tegangan beda potensial, ada kita punya balok, metal, nah terus di sini kita berikan tegangan beda potensial plus minus, nah maka elektron atom-atom yang berada dalam, konduktor ini itu akan merasakan medan listrik. Nah, sehingga yang terjadi apa? Awan elektronnya itu dia semakin menjauh dan semakin gampang bergabung dengan awan elektron yang ada pada atom-atom sebelahnya. Nah, sehingga nanti balok ini itu akan, dipandang sebagai eee, satu objek di mana dia penuh dengan awan elektron yang berpindah atau bergerak siap berpindah atau bergerak. Nah, arah gerakannya ke mana ya, sesuai hukum Coulomb. Kalau di elektron negatif, dia akan berpindah ke positif. Nah, kan seperti itu kira-kira jelasannya. Nah, kalau ini dia kan biasanya berasal dari baterai itu, baterai plus minus. Nah, elektronnya dia ngalir ke sini, ke kutub positif. Nah, elektron baterai, nah itu dia ganti. Jadi seperti pipa ada air, terus dipompa. Jadi seperti pompa dia ini, baterai seperti pompa. Dia pompa. Nah, bukan berarti elektronnya yang ada pada metal ini hilang, terus nggak ada gantinya. Nggak seperti itu. Jadi diganti kembali. Nah, itu kalau konduktor. Jadi kalau konduktor itu, nah itu ada namanya teori pita. Nah, teori pita itu seperti yang ditunjukkan di buku. Nah, ini kan, nah jadi elektron itu dia cenderung terikat kuat pada atom-atom eee, material material-material. Nah, kemudian kalau kita berikan dia tegangan, kita berikan dia medan listrik, maka elektronnya ini elektronnya akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi atau dia semakin menjauh dari inti inti atom. Nah, kalau konduktor, pita valensi dan pita konduksi itu dia berdekatan atau bisa kita katakan bahwa elektronnya itu dia gampang lepas dari inti atomnya, gampang menjauh dari inti atomnya. Dia gampang berpindah dari jalur valensi, dari pita valensi maaf, dari pita valensi atau tingkatan energi valensi ke tingkatan energi konduksi. Nah, itu pada konduktor, gampang dia ininya, menjauh dari inti atomnya. Nah, kemudian ada semikonduktor. Nah, kalau semikonduktor itu dia punya elektron-elektron ininya, elektron atomnya itu rada susah untuk menjauh dari inti atomnya, ya kurang lebih seperti itu, rada susah dia. Jadi harus kita berikan tegangan dengan nilai tertentu baru nanti elektronnya itu bisa berpindah dari pita valensi atau tingkat energi valensi ke tingkatan energi konduksi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, terus insulator itu sendiri bagaimana? Nah, kalau insulator sendiri, nah itu lebih lebih kuat lagi dia terikat ke inti atom. Elektron itu lebih kuat lagi terikat. Jadi mau dikasih tegangan, kalau dikasih tegangan itu tidak gampang dia, nggak gampang menimbulkan konduksi listrik. Contoh isolator seperti apa ya? Banyak isolator ya, ada keramik, ada kaca, ada polimer, silikon rubber misalkan. Nah, itu susah. Nah, tapi kalau misalkan tegangannya sudah sangat-sangat besar, nah itu bisa terjadi konduksi, tapi, konduksinya itu bukan bukan ininya, jadi apa ya, jadi karena tegangannya sudah terlalu tinggi, maka nah itu biasa kan terbentuk jalur karbon biasanya. Nah, macam misalkan, kaca, silikon oksida, nah itu kan biasanya dia ini, bereaksi dengan material lain membentuk jalur karbon atau biasanya pecah malah kalau kaca pecah atau bisa jadi Implementasinya itu di peralatan ini ya Pak ya, arrester ya Pak ya. arrester. Artinya kan ada isolasi, tapi begitu tegangan apa namanya
output-nya itu melebihi dari tegangan nominalnya, berarti dia sebagai konduktor ya? Nah, kalau arrestor itu dia gini konsepnya, Pak. Itu kan kalau kita bongkar arrestor, dalamnya itu kan biasanya ada 2 bola di sini. Ada bola konduktor kan. Jadi ini dihubungkan yang bola atas itu dihubungkan dengan saluran bertegangan, yang di bawah sini dihubungkan dengan ground. Nah, kalau ada petir sorry, jadi kalau pada pemakaian normal itu aduh macet lagi saya punya tab. Nah, jadi kalau misalkan pemakaian normal, misalkan yang kita proteksi ini adalah saluran 150 kilovolt. Nah, karena jaraknya ini masih cukup jauh, nah itu tidak akan loncat ini, nggak akan ada loncatan busur, nggak ada loncatan busur listrik. Nah, tapi kalau misalkan ada petir, ini loncat tegangannya. Ya anggaplah misalkan bukan lagi 150 kilovolt, tapi sudah sampai 300 kilovolt. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya breakdown di sini, ada breakdown. Nah, jadi kalau misalkan yang saya sebutkan tadi, bisa nggak isolator itu menghantarkan listrik? Jawabannya susah. Jawabannya susah. Nah, coba misalkan di, mana ini, saluran transmisi di tiangnya itu kan ada isolator tuh, dari kaca biasanya, dari kaca. Nah, terus ada pemakaian normal 150 kV, ya nggak mungkin lah harusnya turun di sini karena dia kan isolator. Tapi misalkan ada petir, ini kan jadi besar tegangannya. Nah, tapi karena kaca ini ada di isolator yang sangat-sangat baik, nah biasanya itu dia lebih milih loncat, itu kan biasa ada arcing horn-nya, di sini ada arcing horn. Ya harusnya itu lebih loncat, lebih milih di sini karena di sini itu lebih rendah dia punya resistansi. Resistansi udara itu, udara lebih kecil daripada resistansi dari isolator kaca ini. Nah itu dia. Nah, sebenarnya kalau misalkan dada arcing horn, bisa saja dia lewat di sini. Nah tapi kalau misalkan arusnya itu breakdown-nya di kaca bisa hancur kacanya, karena dia kena stres, hancurnya itu karena stres. Nah stres apa? Jadi kan, ini panjang kalau kita bicara detailnya ini. Namanya misalkan material Baik, Pak. kaca, Iya, terus betul, Pak, betul. kita Kalau ada stres, pecah dia kacanya. iya pecah kan. Atau yang Nah keramik kaca biasanya ada flash itunya, iya iya, heeh, biasanya pecah bekas. itu kalau terlalu Mhm, besar ininya kan. betul Nah betul. jadi misalkan ini kaca nih, nah kita kasih tegangan di atas ini plus, habis itu minus. Jadi atom-atom kaca juga itu punya elektron, meskipun dia ini ya, bukan konduktor, ini biasanya ketarik ini atomnya, atom-atom di sini tuh ketarik ke atas semua. Yang di bawah juga itu sama juga, ketarik juga ke bawah. Jadi seperti kita tarik dia, kita tarik, ya pasti hancur kalau misalkan tegangannya udah besar kan. Nah itulah kenapa bisa pecah. Ya jadi meskipun dia, eee, nggak punya muatan ini, kaca ini muatannya netral, tapi kalau kita kasih dia tegangan yang sangat-sangat tinggi, itu bisa juga dia ketarik ini meskipun netral, tarik juga. Nah itu ada teorinya, teori dipol kalau nggak salah itu. Ya panjang lah mekanisme, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi maksud saya menyampaikan ini adalah biar kita tahu tuh kenapa bisa material menjadi konduktor, kenapa bisa jadi isolator, kenapa bisa jadi semikonduktor. Nah, jadi dia perbedaan energi gap-nya. Apa ini, tingkatan energi dari antara pita konduksi dan pita valensi. Pita valensi atau tingkatan energi valensi adalah tingkatan energi di mana elektronnya itu dia berdiam menempati wilayah di dekat inti atomnya. Jadi nggak bergerak kemana mana, dia cuman berada di sekitar inti atomnya saja. Nah, kalau pita konduksi ini sudah hampir lepas dari atomnya, sudah menjauh ini dia punya elektron cloud atau kabut kabut muatan negatifnya sudah menjauh dari inti atomnya, sehingga dia bisa kemana mana, bisa pindah kemana mana. Nah, kalau konduktor dia dekat, tingkatan energi valensinya dekat sekali dengan tingkatan energi konduksi, sehingga kita berikan saja dia
tegangan sedikit saja 0,1 volt, 0,2 volt itu akan ada terjadi arus mengalir. Nah, tapi kalau misalkan isolator, itu harus kita berikan, eee, tegangan yang sangat-sangat besar, tapi biasanya sebelum mencapai tegangan yang sangat-sangat besar itu malah lebih loncat duluan ke udara daripada melalui, eee, material tersebut. Seperti tadi ini ya, isolator tegangan tinggi, harusnya kalau kita naikkan terus tegangannya ya bisa jadi dia lewat di, eee, apa ini, kacanya, tapi ya biasanya lebih duluan pecah daripada dia ngalir arusnya, lebih duluan pecah malah. Atau ya kemungkinan kedua lebih lebih duluan loncat di arcing core-nya daripada di kacanya. Nah itu kalau isolator. Kalau sistem konduktor sendiri, nah itu lain cerita, seperti misalkan dioda, nanti kita kasih tegangan 0,7 volt, baru dia konduksi, kalau di bawahnya dia nggak konduksi karena belum nyebrang elektronnya dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Bapak. Perbedaan antara konduktor, isolator dan semikonduktor dari sudut pandang, berdasarkan sudut pandang mekanika kuantum. Itu kalau misalkan saya nggak tahu ya kalau Kak apa dapat mata kuliah, fisika modern atau enggak. Biasanya sih diulang juga itu di material teknik listrik, disinggung lagi sedikit. Oke, ini nggak ada yang ini sih kalau kita scroll ke bawah, ini mah kembali terus rumusnya, arus sama dengan integral, kerapatan, muatan dikalikan dengan di didot produkkan dengan, ds-nya atau unit unit luasan, unit satuan luasan. Nah, kalau dia seragam, dia punya kerapatan muatan, berarti tinggal dikalikin aja kerapatan mu kerapatan muatan dikalikan dengan, kerapatan arus dikalikan dengan luas permukaan. Ya udah. Nah, macam ini kan area S, I sama dengan J kali S. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak Rizky. Iya, silakan, Pak. Baik Pak, terima kasih untuk ini penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, ini kan udah pertemuan ke-7 ya Pak kayaknya. Mhm. Berarti minggu depan itu udah mulai UTS belum Pak? Atau belum? Iya, betul. Sebentar saya cek dulu, kayaknya kita minus 1 pertemuan deh. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran, nanti seperti apa bentuk soal UTS-nya? Nah, Benar jadi ini Pak. saya kasih bocoran sedikit. Kalau misalkan saya kasih apa yang ada di buku, ini kan bahasa Inggris semua dan itu banyak sekali. Nah, jadi materinya itu adalah apa yang saya sampaikan secara verbal aja atau lisan di Teams-nya. Jadi silakan dibuka kembali rekaman Teams-nya. Nah, itu nanti soalnya nggak semuanya hitung-hitungan, nggak semuanya hitung-hitungan. Jadi campur dengan pemahaman teori. Kemudian gimana hitung-hitungannya? Nah, tadi kan saya sudah, berikan contoh, contoh sederhana. Misal yang tadi, diberikan muatan yang mengalir dalam suatu konduktor, nah delta Q-nya 6 kolom, kemudian delta T-nya 1,2 second. Carilah berapa arusnya, udah gitu aja, singkat, simpel aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, ya mungkin ini aja kali, pakai rumus ini, F sama dengan K, Q1, Q2 per R. Atau misalkan E sama dengan, medan listrik sama dengan misalkan saya kasih soal, ada suatu muatan listrik Q, besar Q-nya itu ada 5 kolom. Kemudian saya tanyakan berapakah kuat medan listrik pada jarak 1 meter dari muatan tersebut. Jadi R-nya 1 meter, Q-nya, berapa tadi 5 kolom ya. Nah, K-nya itu kan konstanta, cari aja konstanta kolom di internet, udah dapat. Atau di internet di buku itu kan ada juga, cari aja di internet. Kolom konstan, ya dimasukin kerjanya selesai. Jadi sederhana ininya, masih
pemahaman dasar. Kemudian mungkin di soal ininya pemahaman teorinya, saya tanyain apa definisi arus, atau mungkin saya kasih soal begini, arus itu adalah jumlah muatan yang mengalir yang melalui suatu penghantar, benar apa salah? Nah, itu kan pasti jawabannya salah karena itu kan definisi arus adalah laju perubahan jumlah muatan, laju perubahannya, bukan jumlah muatannya, tapi laju perubahannya. Jadi harus jumlah muatan dibagi dengan satuan waktu. Harus ada, kita harus tahu di itu. Kalau jumlah muatannya 6 kolom itu dia delta T-nya berapa? Nah, itu dia clue-nya. Nah, kemudian ini ya nggak ada yang susah. Ya, kemudian saya juga di awal pertemuan sudah menjelaskan tentang medan vektor, medan skalar. Habis itu ada gradien, divergen, dan jadi mungkin nanti ada soal bahwa suatu medan listrik mempunyai fungsi medan vektor. Mungkin saya bikin seperti ini, 8x kuadrat y i, kemudian ditambah dengan 2z j, kemudian ditambah dengan 3 y z k. Nah, carilah berapa del dot e. Nah, ini kan sudah saya jelasin kemarin. Nah, habis itu saya suruh cari berapa coolnya. Kalau cool kan del kali e, cari berapa coolnya dia. Kalau ini kan sudah pasti keluar skalar nanti karena dot ya. Nah, ini kan simbol dari bukan divergen kalau tidak salah ini. Apa ini ya? dE per dx ditambah dex ya. Kemudian ditambah dEy per dy ditambah dengan d salah ya, ini i ya, i j k per dz. Itu kan ada, coba lihat kembali rumusnya. Nanti dikoreksi aja kalau saya salah. Nah, mungkin gini aja. Jadi mulai dari soal-soal tentang medan vektor, kemudian suruh cari divergennya berapa, gradiennya berapa, atau saya cari coolnya berapa. Dan ingat ya, yang bisa di apa ini di divergen itu, divergen. Nah, ini dia. dfx per dx berarti dia hasilnya skalar. Berarti yang cuma bisa divergen itu adalah medan vektor. Karena kalau kita divergen dia keluarnya skalar. Nah, sementara yang bisa di gradien itu yang bisa di gradien adalah medan skalar. Kalau medan skalar itu tidak ada vektornya, nggak ada kita bicara IJK. Nah, kalau medan skalar ya paling kayak gini, bukan E ya, misalkan medan skalar temperatur. Nah, fungsinya itu berapa bagus ya? 8xy kuadrat ditambah 3z kurang 6. Nah, ini mungkin fungsi temperatur ya. Fungsi temperatur. X, Y, Z. Nah, kayak gitu. Ini medan skalar. Nggak ada kita lihat I jikanya. Nah, ini seperti itu mau ditanyakan. Nah, sudah jelas ya nanti soal UTS-nya. Nah, baik Bapak Ibu, karena ini sudah malam juga. Jadi mungkin untuk UTS-nya sendiri. Saya lupa ya presensinya. Kita baru 6 pertemuan. Kurang 1 sebenarnya. Hari ini kita bahas tentang konduktor. Jam berapa tadi ya? Jam 20 ya. Jangan.
dalam pertemuan. Nantilah mungkin pertemuan ke-7 itu saya buat ini aja di YouTube aja. Tapi lebih kepada ini sih, mungkin kisi-kisi UTS-nya aja lah. Jadi sebelum pertemuan pekan depan kan sudah minggu UTS ya. Nah, kita UTS di situ. Nanti insyaallah kisi-kisinya itu sebelum pertemuan pekan depan atau mungkin 3 hari atau 4 hari sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian saja. Nanti yang telat silakan nonton rekodnya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja tanyain. Terserah mau pakai via chat WA atau mau via chat Teams atau mau langsung boleh, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh.